Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang cukup membagongkan kaum muslimin. Ini menunjukkan betapa orang-orang NU ini sebenarnya banyak sekali yang awam, nggak ngerti syariat Islam. Tapi yang aneh, ya para pembesarnya justru malah semakin membodohi mereka kaum muslimin. Ya, kita nggak jarang lah kaum muslimin ya, kita mendengarkan doktrin-doktrin dari para petinggi Ormas NU. Ya, mereka mengatakan bahwa orang-orang NU itu yang nggak usah tanya dalil, ya cukup manut kiainya saja. Jadi orang-orang dahulu ya itu nggak tanya dalilnya apa ketika melakukan sebuah perkara, sebuah amaliyah, sebuah ibadah. Ya dalilnya itu ya kiainya. Jadi kalau kiainya melakukan sesuatu ya itulah dalilnya. Dan yang terakhir, masalah nasab Ba'alawi. Ya. Sama saja, petinggi NU juga mengatakan seperti itu. Orang-orang bodoh, orang-orang goblok, itu nggak usah tanya kitab catatan nasab, nggak usah tanya dalil. Ya, taunya pokoknya para kiai, para sesepuh yang mereka jadikan panutan mengakui bahwa Ba'alawi itu nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang bodoh ya manut saja, ikut saja, yang nggak usah tanya kitab catatan nasab. Jadi ketika ada orang-orang yang mereka ini kritis, mereka mempertanyakan kebenaran tentang nasab para KB Ba'alawi, justru malah dinilai aneh. Ya. Padahal orang-orang yang kritis, yang mempertanyakan nasab para Ba'alawi, ya, apakah benar Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi atau bukan. Mereka mempertanyakan yang seperti itu sebenarnya bukan tanpa dasar. Ya mereka punya dasar. Kalau memang para KB Ba'alawi itu zuriat Nabi Muhammad SAW, seharusnya para KB Ba'alawi itu kan menjadi orang-orang yang paling terdepan di dalam membawa risalah Nabi Muhammad SAW. Baik akidah, baik ibadah, ataupun muamalah. Seharusnya mereka mencontoh Nabi Muhammad SAW dan mencontohkan kepada kaum muslimin saat ini. Tapi yang terjadi ya kita lihat, justru para KB Ba'alawi, akidah, ibadah, muamalahnya sangat jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan yang mengherankan kok ya petinggi NU mengatakan percaya saja. Ini kan musibah kaum muslimin. Ya. Itu membodohi umat namanya. Ya. Dan ini ada satu bukti kaum muslimin bahwa orang yang fanatik dengan ormas NU itu kebanyakan ya memang orang-orang yang ya bodoh. Mereka sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Ya mereka taunya NU seperti ini. Ya kalau tidak seperti ini berarti tidak NU. Di sini ada video, ada seorang laki-laki yang bercerita tentang pengalamannya ketika pergi ke Arab Saudi kaum muslimin ya. Ini nggak ngerti apakah dia pergi ke sana itu dalam rangka ibadah haji, umroh atau hajat yang lain. Tapi yang jelas orang ini menceritakan pengalaman dia tentang sholat di Arab Saudi. Ya. Jadi kata orang ini sholat di Arab Saudi ini dengan di Indonesia, dengan orang NU lah khususnya. Ini sholatnya beda. Ya. Jadi dia cerita tentang sholat subuh. Jadi sholat subuh di Arab itu katanya. Ya, belum selesai baca surat, sudah sujud, kemudian tegak lagi, kemudian baru ruku, i'tidal, dan melanjutkan sholat seperti biasanya. Ya, tidak seperti orang NU katanya. Kalau orang NU kan, ya kalau sholat subuh ada kunutnya. Setelah ruku, ya kemudian i'tidal, sebelum sujud, ada kunutnya. Sementara kalau sholat di Arab Saudi katanya, ini belum selesai baca surat, sudah sujud, kemudian berdiri lagi, kemudian baru ruku, kemudian i'tidal, baru sujud, baru melanjutkan sholat seperti biasanya. Nggak ada kunutnya. Padahal yang diceritakan orang ini masalah sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, apakah di luar sholat, apakah di dalam sholat, itu kan ada kesunahan untuk melakukan sujud tilawah. Tapi orang ini nggak ngerti. Orang ini nggak ngerti. Justru malah menilai bahwa sholatnya di Arab Saudi dengan sholatnya orang NU itu berbeda. Ini kan konyol kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Jadi semalam tuh gue tiba-tiba kayak tidur cepat gitu jam 9 atau jam 10 gitu gue udah tidur. Tapi jam 10 Arab ya. Yang dimana itu di jam 2 Indonesia lah gitu. Tapi di sini tuh masih jam 10-an gitu. Nah jadinya karena gue tidur cepet di waktu Arab,
Gue kebangun di jam 5 kayaknya, jam 5 Arab gitu, jam 5 kurang 10 apa ya segitulah. Terus belum azan di Arab nih. Di Arab azannya jam 5-an lewat gitu. Terus tiba-tiba gue denger azan. Udah tuh inisiatif gue mau ke masjid nih, sholat subuh berjamaah. Mengawali hari dengan sholat subuh berjamaah di masjid tuh. Best. Terus pas sampai masjid, sholat atau segala macem, ternyata sholat subuh di masjid Arab itu beda cuy. Kita kan NU nih ya, sholat subuh biasa ada kunut dia kan di tengah-tengah tuh ya kan, di rakaat kedua setelah ruku kita bangun Allahumma fiman hadait gitu ya kan biasa itu. Nah kaum muslimin, jadi kemungkinan orang ini sedang mengerjakan ibadah umroh. Dan kemungkinan baru sekali itu dia sholat subuh di apakah ini Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya, wallahu a'lam bishawab kaum muslimin ya. Yang jelas dia di Arab ya. Kemudian dia membandingkan kalau di Indonesia ya, kita nih orang NU katanya ya. Jadi orang NU dia nih kaum muslimin ya. Kita nih orang NU. Kalau sholat subuh itu kan ada kunutnya setelah ruku ya, setelah ruku ya, kemudian bangkit dari ruku, sebelum sujud ada kunutnya. Itu kalau orang NU. Dan ternyata katanya sholat di Arab itu berbeda dengan cara sholatnya orang NU. Nah ini lagi-lagi yang dibawa NU kaum muslimin. Lagi-lagi yang dibawa NU. Seolah-olah NU itu sudah menjadi agama betul ya. Dan memang pembesar NU mengatakan seperti itu. NU itu agomo, gak NU neraka. Umpama ana wong sing gak NU, lah kok iso mlebu surga? Ya iku mergo ditolong wong NU. Gampang iku wis. Gak NU neraka. Ya. Bahkan ada lagi yang mengatakan kalau nggak NU salah semua. NU 100% sunnah Rasul. Nggak ada yang bid'ah. Kalau ada yang ngomong bid'ah, ya kemungkinan dua. Kalau nggak orang goblok, nggak ngerti dalil, berarti orangnya pembohong. Ya, ada dalilnya tapi mengatakan nggak ada dalilnya. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. NU niku wis agama, ora NU neraka. Ora NU neraka. Peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Nggak ada yang bid'ah. Perkara mereka bilang bid'ah, ada dua kemungkinan. Mungkin nggak tahu dalilnya, berarti goblok. Dan kalau goblok nggak boleh berfatwa. Seperti yang didawuhkan Kiai tadi. Kalau ngerti dalilnya, lalu bilang nggak ada, berarti bohong. Memang doktrin-doktrin dari pembesarnya memang seperti itu. Maka wajar kalau kemudian produk orangnya, jamaahnya seperti ini. Ya, ketika berbicara masalah ya kaifiyah tentang fikih ibadah, ya hujahnya, yo ini NU. Kalau NU seperti ini, kalau Muhammadiyah seperti ini. Bukan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan seperti ini. Ya, bukan seperti itu. Tapi NU, ya, NU begini. Ya, kalau begitu Muhammadiyah. Dan katanya sholat di Arab dengan sholatnya NU, ya sholat subuhnya beda ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Nah ini enggak cuy, orang Arab tuh nggak ada kunut. Tapi di rakaat pertama abis lu baca Al-Fatihah, terus biasa kan kita sholat baca surat pendek tuh. Nah dia sholatnya kayaknya nggak surat pendek sih, panjang suratnya. Tapi di tengah-tengah lagi baca surat pendek itu, tiba-tiba semuanya Allahu Akbar, sujud langsung, sujud tuh, nggak ruku, nggak apa, nggak ada tuh, langsung sujud aja, sujud. Gue ngerasa kok langsung sujud, perasaan belum ruku nih, perasaan tadi masih baca surat pendek nih, terus habis sujud
berdiri lagi, ngelanjutin lagi surat pendeknya. Habis itu baru kayak sholat-sholat biasanya, ada ruku, bangun, sujud lagi, duduk, sujud lagi, kayak gitu. Sisanya lancar, tapi nggak ada kunut mereka. Nih mazhab apa ya? Ilmu gue tipis banget ini, sumpah. Gue taunya cuma sebatas NU sama Muhammadiyah udah. NU pakai kunut, Muhammadiyah kagak. Ini ada baru lagi nih. Astagfirullahaladzim. Kasihan kaum muslimin ya. Memang orang-orang NU itu banyak loh yang seperti ini kaum muslimin. Ya, ya meskipun nggak sama kejadiannya, ya tapi ya pemahaman agamanya seperti ini. Hanya sebatas taunya NU Muhammadiyah. Ya, misal ya ada tahlilan dan tidak. Nanti kalau tahlilan NU. Ya, kalau tidak tahlilan nanti Muhammadiyah. Ya. Nanti kalau zikir berjamaah NU. Nanti kalau zikirnya sendiri-sendiri Muhammadiyah. Kemudian yang merayakan maulid ya, itu NU. Nanti kalau nggak merayakan maulid, oh itu Muhammadiyah. Tanpa mereka berusaha untuk mengilmui apa yang mereka katakan tersebut kaum muslimin ya. Harusnya kan mereka menggali ilmu ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengamalkan zikir. Bagaimana zikir setelah sholat ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengurus jenazah ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mendoakan jenazah. Apakah Nabi Muhammad SAW menyelenggarakan acara tahlilan atau tidak? Apakah Nabi Muhammad SAW mengadakan perayaan maulid apa tidak? Kan seharusnya yang seperti itu mereka gali informasinya. Sehingga mereka tidak hanya terpaku kepada, oh ormas ini saja. Ya, kalau seperti ini, ormas ini. Kalau seperti itu, berarti ormas itu. Ya sama seperti orang ini. Kasihan kaum muslimin. Kasihan dia. Sampai permasalahan sujud tilawah saja nggak paham dia. Disangkanya ini mazhab apa. Ya. Kok ketika membaca Al-Quran belum rukuk kok tahu-tahu sujud, setelah sujud kok naik lagi, tegak lagi, baru kemudian rukuk, baru kemudian i'tidal, baru kemudian sujud, dan kemudian seperti sholat normalnya ya, dia nggak ngerti bagaimana syariat sujud tilawah kaum muslimin, nggak ngerti. Padahal Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwa disunahkan ketika kita membaca Al-Quran, ketika melewati ayat-ayat sajadah, ya, maka kita disunahkan untuk bersujud. Bukan wajib, tapi sunnah. Disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Tapi karena memang selama ini ya hanya didoktrin ikut saja apa kata kiai, ikut saja apa yang dilakukan kiai, ya mereka ya patokannya sekedar ormas NU seperti ini, kalau nggak seperti ini berarti bukan NU. Hanya sebatas itu, karena memang didoktrin seperti itu. Orang bodoh itu manut saja, nggak usah tanya dalil. Ikuti saja apa yang dilakukan kiainya, apa yang dikatakan kiainya. Ya memang seperti itu. Jadi wajar kalau jamaahnya kemudian ya nggak ngerti apa-apa. Ketika sampai di Arab Saudi, di Mekah, atau mungkin ketika masuk ke masjid yang katanya Muhammadiyah, apalagi Salafi Wahabi, terlebih ketika subuh hari Jumat, mereka akan bingung karena nggak punya ilmu. Ya. Di subuh hari Jumat itu kan ada kesunahan untuk membaca surat As-Sajadah dan surat Al-Insan. Dan di surat Sajadah tentu ada ayat Sajadah, di mana di sana diperintahkan, disunahkan ketika melewati ayat Sajadah tersebut untuk melakukan sujud tilawah. Dan ini kekhususan sholat subuh di hari Jumat. Ya, adapun di sholat lain itu diperbolehkan di semua sholat. Ketika membaca ayat-ayat sajadah, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Apakah itu di luar sholat atau di dalam sholat. Ya. Jadi itu tentang syariat Islam, bukan tentang madhab siapa saja. Ya, mau madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, ya. Semuanya ada syariat yang seperti ini, disampaikan syariat yang seperti ini. Ada kesunahan melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat-ayat sajadah. Ini kok malah menganggap ini mazhabnya apa? Mungkin dia menganggap itu bukan mazhab Syafi'i. Ya. Karena memang orang-orang NU di Indonesia yang mengklaim pengikut mazhab Syafi'i. Meskipun pada prakteknya juga ya, mencampur adukkan mazhab.
tapi bersikukuh harus Syafi'i. Itulah akibatnya kalau cuma sekedar fanatik golongan lah, fanatik ormas ya. Taunya NU, harus NU. Seolah-olah NU itu ya memang sudah menjadi agama ya. Kalau nggak NU salah semua, kalau nggak NU masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Inilah butuhnya ilmu kaum muslimin, butuhnya ilmu syariat Islam. Nggak butuh ilmu ke-NU-an, nggak butuh. Yang dibutuhkan adalah ilmu tentang syariat Islam. Mau dimanapun ormasnya, rambu-rambunya tetap syariat Islam. Karena semua kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jadi nggak ada fanatik terhadap ormas, itu nggak ada fanatik terhadap syariat Islam. Mau ormas apa saja, kalau melakukan sesuatu sesuai dengan syariat Islam, maka dia kebenaran. Mau ormas apa saja, apakah NU, Muhammadiyah, MTA, LDII, dan sebagainya. Ya. Selama dia selaras dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka bagus. Ya. Tapi mau ormas apa saja, ketika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka ya jangan diikuti. Ya. Dan Islam tidak mengenal ada NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, MTA, dan sebagainya. Ya. Adapun ormas itu hanya sekedar wadah saja. Wadah untuk mempelajari syariat Islam. Dan tidak boleh fanatik terhadap yang namanya ormas. Ya. Karena ormas Muhammadiyah nggak jaminan benar. Ormas NU nggak jaminan benar. Begitu juga sebaliknya. Nggak mesti NU pasti salah, Muhammadiyah pasti salah. Jadi adanya ormas-ormas tersebut seharusnya menjadi wadah kita untuk mempelajari syariat Islam. Dan jangan fanatik terhadap ormas saja. Ya. Sehingga kalau fanatik terhadap ormas saja ya hasilnya seperti ini tadi kaum muslimin. Ya. Masalah sujud tilawah saja nggak paham, malah ditanya ini mazhabnya apa. Ini kan musibah besar kaum muslimin. Ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.